Sementara itu, sembahyang Id 1963 berlangsung di Masjid Baitur Rahim, serta juga halaman antara Istana Merdeka dan Negara. Sembahyang itu diikuti oleh para menteri, korps diplomatik, serta masyarakat yang beragama Islam. Para anggota kabinet kerja nampak saling maaf-memaafkan lahir batin. Malamnya di Istana Merdeka diadakan resepsi halal bihalal antara presiden dan menteri-menteri serta para pejabat pemerintah. Halal bihalal dilanjutkan antara presiden, menteri-menteri dan para perwakilan asing di Jakarta serta undangan lainnya. Marilah kita saling maaf-memaafkan untuk selanjutnya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Hari besar keagamaan seringkali menjadi momentum yang berkesan bagi seluruh umat di muka bumi ini. Tidak terkecuali bagi tokoh-tokoh bangsa dan juga keluarganya, yang kemudian mereka melalui itu semua dan menjadi domain bagi cerita-cerita yang bersejarah. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Mbak Marina Ediarti. Beliau adalah cucu dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman berkesan beliau bersama keluarga tentunya, dengan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dan Ibu Yohana Nasution, tentang bagaimana beliau melewati Ramadan dan juga Idul Fitri. Halo, selamat siang, Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Menta. Halo, apa selamat kabar? siang. Sudah Baik. aman? Baik. Gimana puasanya, lancar, Mbak? Alhamdulillah, Mas Menta lancar. Semoga kita sehat ya, selalu ya. Yang penting kan itu ya, Mas Menta. Yang penting Iya. jadi kita juga bisa khusyuk dalam beribadah juga, begitu ya, Mbak ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Amin, amin, insya Allah. Iya, Mas Menta. Gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol, senang sekali. Iya. Kayaknya temu kangen lagi, ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing yang enak, yang asik-asik lagi ya, Mas Menta ya. Kita kan bisa masuk ke berbagai macam lini dalam sejarah itu melalui perspektif yang beragam ya, Mbak ya. Dan kali ini mungkin karena kita tahu sendiri bahwa Opa Apung itu merupakan salah satu sosok yang religius juga, kita tahu ya. Kemarin ada cerita-cerita juga bagaimana beliau melakukan open house ketika buka puasa atau tarawih bagi masyarakat umum. Kemudian ada kisah-kisah menarik seperti misalnya ketika beliau itu harus kejar-kejaran ya sama cucunya supaya bisa ngajakin mereka untuk tarawih bareng gitu. Monggo, silakan bisa diceritakan, Mbak Ina, pengalaman berkesan. Baik, Mas Menta, terima kasih atas waktunya. Iya, Mas Menta, di OPA itu salah satu jenderal yang disebut sebagai jenderal masjid ya. Jadi OPA itu memang kehidupan dari beliau lahir karena kebetulan kakek dari beliau adalah seorang ustadz di kampungnya, kemudian ayah beliau juga seorang ustadz. Jadi beliau betul-betul seorang yang diajarkan sangat religius oleh keluarganya, gitu. Sudah tertanam di diri beliau, gitu. Dan kebetulan beliau benar-benar menjalankan itu. Dan salah satu idola dari beliau aja, Mas Menta, adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Opa tuh selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi saya rasa Opa tuh selain mendapat pendidikan agama yang dari kakeknya, dari ayah ibunya yang sudah sangat terpatri di hati Opa gitu ya. Kemudian Opa pun juga punya idola yang luar biasa, Nabi Muhammad. Sampai beliau tuh nggak pernah mau ninggalin sholat 5 waktu, sholat sunat 2 rakaat setelah sholat fardu. Terus kemudian ditambah lagi sholat tahajud dan sholat duha, itu Pak Nas nggak pernah tinggalkan gitu. Itu kebiasaan beliau sehari-hari. Terus Opa juga bilang sama saya gini, saya suka banget pisang sama madu karena itu adalah makanannya Nabi Muhammad gitu. Itu aja idolanya udah seseorang yang luar biasa ya, Mas gitu. Yeah. Kalau bulan Ramadan itu buat Opa dan Oma, terutama buat Opa saya nggak tahu deh.
cucu-cucunya tuh udah bisa nangkep ya sama opa, sama mama papa, keluarganya opa deh gitu, keluarga intinya. Itu kalau mau bulan Ramadan tuh kayaknya sesuatu yang luar biasa banget deh buat opa. Maksudnya opa tuh happy banget deh menyambut bulan Ramadan gitu loh, bulan suci Ramadan ini. Jadi opa tuh bilang sama oma, tolong bukain rumah buat umum. Jadi Mas Menta kan pernah ke museum sering ya gitu ya, udah hafal lah. Jadi yang di depan banget itu Mas Menta, kalau kita baru masuk ruangan tamu yang depan itu yang ada tangganya sudah masuk, itu dibuka semua Mas Menta, itu kan pintunya bisa kebuka semua. Itu dibuka sama opa, itu kan connecting ya. Sampai luar-luar itu, halaman depan itu dikasih sama opa oma. Dulu kita punya ini Mas Menta, jadi punya kayak tikar panjang, kita punya tuh kayak di masjid gitu. Opa oma punya itu apa persediaan seperti itu khusus buat bulan Ramadan. Karena opa oma itu kalau nggak salah udah dari tahun 70-an deh mengadakan acara seperti itu. Jadi di tiap bulan Ramadan itu opa selalu bilang sama oma izin untuk membuka rumahnya, untuk mempersilahkan siapapun, baik kerabat, keluarga, teman, sampai umum siapapun yang mau datang ke rumah untuk sholat bersama tarawih di rumah Teguh Umar 40 itu boleh gitu. Terus kemudian opa menghubungi kebetulan familinya opa, Bapak Yunan Helmi Nasution, pas opa kasat di ininya jadi bagian agamanya gitu deh, gitu rohani Islamnya lah gitu. Ya. Itu opa dan Pak Yunan Helmi Nasution tuh sering memberikan ceramah di TV. Zaman dulu sih ngetop gitu Mas Menta, yang punya Islamic Village gitu. Nah itu saudara kita juga. Nah itu biasanya ganti-gantian lah ustadznya yang yang memimpin menjadi imam biasanya Ustadz Hasan Basri. Terus udah gitu yang memberikan ceramah biasanya ganti-ganti tuh Mas Menta, ada tuh biasanya jadwalnya. Itu nanti dibikin oleh oma dan nanti oma minta tolong ke ajudannya opa. Nanti di list tuh ditulis biasanya gitu, sama sekretarisnya opa juga ada. Nanti mereka dihubungi selama sebulan sudah punya jadwal siapa aja menjadi imam, siapa aja yang memberikan ceramah, itu udah ada Mas gitu. Terus menyambut hari bulan puasa, bulan suci Ramadan itu opa selalu bilang ke kita cucu-cucunya, nanti pokoknya kalian tuh harus bangun sahur ya gitu, harus sholat tahajud ya. Sementara kan kita SD ya, SD, SMP, SMA apalagi paling bandel kan. Jadi paling ingat sih waktu zaman SMA ya Mas Menta, itu di saat-saat kalau kita mau sholat maghrib kan males banget ya, namanya bikin buka gitu kan. Sementara opa itu bener-bener yang begini loh Mas Menta, ada azan didahulukan, lagi makan berhenti. Kalau bisa sholat berjamaah, lebih baik berjamaah dibanding sendiri-sendiri, gitu loh. Beliau bilang itu adalah tanggung jawabnya beliau terhadap istri dan anak-anaknya, gitu, Mas Menta. Jadi, ayo, jadi pas kita lagi makan enak-enak, opa, stop, kita dan opa itu paling tidak bisa mengalahkan keempat cucunya. Keempat itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Jadi opa tuh kalah dengan cucu-cucunya pasti. Ya sudah, opa yang mengalah kepada kita. Ya sudah setengah jam lagi ya, saya dosa. Terus gini, opa lapar, opa. Akhirnya opa, ya sudah setengah jam lagi. Akhirnya kita kan, opa kan ngejar-ngejar kita kan. Ayo deh buruan ambil wudhu gitu kan Mas Menta. Akhirnya kita sholat berjamaah tuh sama opa gitu. Opa udah dulu ya opa gitu kan. Ya, sholat berjamaah. Nah kalau misalnya pas sahur Mas Menta, itu yang paling rajin tuh oma. Oma tuh udah pasti masakin buat kita. Rajin banget tuh oma. Kita selalu harus makan di meja makan. Jadi opa, oma, mama, papa, sama keempat cucu. Itu harus banget. Kalau misalnya kita nggak mau bangun tuh oma maksa banget. Terus udah gitu selalu nanya menu-menu apa yang cucu suka gitu loh Mas Menta. Menu-menu apa yang cucu suka tuh oma suka tanya gitu ke kita Mas Menta. Terus kita senengnya telur keju, dan oma bikinin telur kejunya tuh enak banget demi kita mau sahur di meja makan ya. Nah opa selalu membuka sahur dengan korma.
Opa tuh membuka sahur dengan kurma selalu. Terus kan nawarin ke kita nggak ada yang mau juga. Pokoknya cucu-cucunya nyebelin banget. Terus deh gitu, kita kan suka ada teman-teman yang telepon ya di saat sahur apa kan, Opa suka jangan telepon dulu, sholat dulu. Jadi udah gitu sahur tuh, masa-masa sahur Oma tuh. Terus kalau sahur tuh Opa udah masang itu alarm, Opa dapat dari temennya alarm yang bisa itu loh Mas Menta. Jadi bisa kasih waktu untuk sholat itu loh kan. Ya. Jadi Allah, kenceng banget. Opa sengaja kencengin buat cucu-cucunya. Terus kata Opa, kalian kalau sampai nggak mau bangun, Opa siram. Opa udah bawa gayung. Kata Opa, dulu Opa juga gitu. Kata Opa, di kampungnya Opa sama ayahnya Opa sama kakeknya Opa, ompungnya Opa, ompung ya bilangnya. Yeah. Ompung Opa sama ayah Opa, kalau tidak mau Opa boleh siram. Jangan Opa. Akhirnya kita bangun kan, terpaksa. Iya Opa. Pokoknya cucunya nyebelin semua. Terus udah gitu, ayah sholat tahajud dulu. Opa, kan udah sholat taraweh, nggak usah sholat tahajud. Pokoknya Opa, aduh ini susah sekali ya. Ya sudah saya tahajud sendiri gitu kan ya Mas. Udah ngantuk Opa, ngantuk ya sudah gitu. Yang penting sahur. Nah, kalau waktu sahur tuh nanti kita sahur tuh sama papa, mama, opa, oma. Di situ tuh opa sama papa selalu membuka pembicaraan gitu sama oma, sama mama supaya cucu-cucunya tuh ngobrol gitu. Tapi kita pada ngantuk. Jadi mereka tuh nanti nanya bukanya mau apa gitu loh. Supaya nanti kita seneng lah buka rame-rame gitu kan ya Mas Menta kan. Terus udah akhirnya opa bilang, abis ini jangan cepet-cepet tidur ya kata opa gitu karena apa sih namanya nih, maaf ya Mas Menta kerudungku kok ini, jangan cepet tidur ya karena kalian harus subuh dulu katanya gitu kan, baru opa perbolehkan tidur gitu kan. Iya opa, tapi kan kita mau sekolah, ada aja alasan. Yeah. Terus udah gitu, iya biarin aja katanya gitu, ditungguin tuh Mas Menta sampai azan subuh. Terus gini, ayo ambil wudhu, iya opa, ambil sejadah, iya opa gitu kan. Terus nanti kita sholat lah berjamaah semua sama papa, mama, opa, oma gitu kan. Terus setelah itu opa berdoa tuh. Berdoanya banyak banget buat negara. Beneran Mas Menta? Setiap doa ada buat negara dan Undang-Undang Dasar 45. Kita gini, opa panjang banget sih doanya. Negara aja didoain Mas Menta. Beneran, aku nggak bohong. Minta buat rakyat, dimakmurkan, disejahterakan. Aku sampai gini, ada nggak ya pemimpin kayak begini? Terus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, aku sampai gini, opa panjang banget opa gitu. Udah kan Mas, pada saat kita udah selesai sahur, subuh, kita boleh tidur semua, ada yang sekolah dan sebagainya gitu kan. Nah itu ya biasalah opa melakukan sama oma aktivitas masing-masing kita kan gitu. Kalau buka puasa ya gitu lagi, opa happy banget. Pokoknya happy banget deh kalau bulan Ramadan opa. Nanti kita udah siap-siapin buka bersama sama opa. Kalau baru azan, opa langsung ajak kita sholat kan, sementara kita nego. Kita nego sama opa lapar deh beneran gitu kan. Please banget deh opa, kata opa sebenarnya saya sudah berdosa kepada Allah, tapi saya minta maaf cucu-cucu saya nakal-nakal. Gak mau sholat buru-buru. Terus kita gini, gak apa-apa lagi opa, kita kan lapar setengah jam dulu gitu kan Mas Menta. Udah akhirnya sholatlah berjamaah. Terus opa bilang, nanti ditunggu ya itu, terus nanti mamahku tuh biasanya yang suka siapin tempat. Nanti omaku nanya, mau di mana sholatnya? Kita cucu-cucu biasa alasan lagi, yang dingin lah tempatnya, nggak bisa panas. Itu kalau lagi nggak ada tarawih di rumah ya Mas. Kan kadang setiap kadang ada, kadang enggak, tergantung oma mau atau enggak. Gitu. Oma ngerasa repot nggak kalau oma? Terus kalau nggak gini keadaan kesehatan opa. Kalau opa lagi sehat, lagi prostatnya oke, gitu, kan opa mohon maaf kalau kecapean banget suka kambuh prostatnya, itu suka masuk rumah sakit Mas biasanya di RSPAD. Jadi kalau opa lagi keadaannya sehat, itu oma suka ngadain tuh Mas gitu. Tapi kalau misalnya opa nggak sehat, nggak. Jadi kalau nggak sehat ya keadaannya seperti itu. Jadi opa kita harus taraweh sama cucu-cucu gitu. Nanti opa tentukan jam 8. Baik opa gitu kan. Nah terus nanti ditanya mau di mana tempatnya? Di kamar belajar, karena kamar belajar itu kan AC-nya dingin.
Ya sudah, nanti siapkan ya, nanti ada si orang rumah yang siapin sajadah gitu kan. Terus nanti hari ini papaku yang ngasih kultum. Kita gini, ya jangan panjang-panjang dong gitu kan. Cucu-cucunya nyebelin semua, nggak ada yang oke. Terus udah gitu, apa namanya, kita nego nih mau opa gini. Opa nanti malam kan ada film ya, zaman dulu tuh ada Mas Menta, Mission Impossible. Film seri, itu jam 8 mulainya. Sama satu lagi Friday the 13th, zaman dulu. Sama Osin, ya kan? Kita kan ngikutin banget sama Oma. Nah, terus udah gitu kita lagi nonton nih Mission Impossible, tiba-tiba sama Opa dimatiin dong filmnya, cekrek. Kita nangis kan. Jangan dong Opa, kata Opa. TV, Allah lebih penting daripada TV, kata Opa gitu kan. Iya sih Opa gitu kan, ayo mulai gitu kan, cuma setengah jam, ini berapa jam filmnya? 1 jam Opa, masih bisa nonton 1,5 jam lagi kata Opa gitu. Iya Opa gitu. Udah kita akhirnya kan sholat ya, sholat sama Opa, sholat taraweh kan. Terus nanti Papa tuh kultum sebentar tuh, biasanya Mas Menta kultum sebentar, terus nanti pas mau witir kita nego lagi deh sama Opa. Opa, witirnya nggak usah 3 ya gitu. Witirnya 1. Kata Opa gini, saya berdosa sekali, kata Opa gitu kan. Terus kita bilang gini, enggak Opa, soalnya film Mission Impossible-nya nanti kalau 3 habis. Itu SMA. Bandelnya naujubillah, beneran nyebelin banget. Itu Opa bisa sampai ngejar-ngejar loh. Ngejar-ngejar kita sampai gini, ngejar-ngejar di meja makan, cucu-cucunya. Yeah. Itu sampai mati-matiin TV. Itu Opa. Kita sampai gini, Opa please banget, Opa jam 9, tidak bisa, kata Opa gitu. Karena sholat itu harus didahulukan, katanya gitu kan. Saya berdosa sekali, kata Opa, kalau tidak mengajarkan kalian. Iya deh Opa, pokoknya cucu-cucunya 4-4-nya, nggak ada yang nyebelin semua. Terus udah gitu, iya deh Opa, iya deh gitu kan. Terus udah nggak konsen tuh cucu-cucunya, beliau tahu ya, Opa tahu. Kalau Oma sih orangnya kan lebih santai ya, lebih santai. Kalau mama papaku ya papaku, mamaku ikutin aja. Nah, kalau itu yang kalau nggak ada taraweh di rumah kan, Mas Menta. Tapi kalau ada taraweh di rumah, Opa selalu siap sedia, sigap. Orang belum datang, Opa happy banget udah duduk duluan. Ustadz belum datang, jam 7 beliau udah ada di situ. Karena pingin sholat taraweh berjamaah, sholat isya berjamaah. Jadi Opa itu kalau udah ngadain taraweh, alhamdulillah banget, bersyukur banget ya. Itu rame terus, nggak pernah enggak. Warga sekitar ya? Sampai pernah. Iya, Mas Menta ada juga ini datang dari. Kenapa Mas Menta? Warga sekitar ya? Iya, keluarga sekitar dan saudara-saudara sama fans-fansnya Opa, pengagum-pengagumnya Opa. Sampai pengagum-pengagumnya Opa, saudara-saudara, walaupun mereka rumahnya ada yang di Tangerang, ada yang di Cibubur, ada di mana jauh-jauh banget datang loh Mas Menta. Ada yang di Tanjung Priok dulu, ada lagi yang di mana ya, pokoknya daerah mana-mana semua datang. Karena menghargai Opa ya, senang aja di rumah gitu. Homey kayak Mas Menta bilang, rumah Teku Umar tuh homey banget, nggak tahu auranya gitu. Terus nggak tahu mereka ada suatu tradisi gitu, kalau Opa udah bikin taraweh, mau sejauh apapun mereka datang dan tiap hari itu Mas Menta, karena bisa bersalaman sama Opa, bisa mencium tangannya Opa. Mereka bilang kayaknya cium tangannya Pak Nas beda ya, pada bilang gitu. Terus ketemu Opa, katanya pada bilang sama Oma, dua-duanya ketemu Opa sama Oma adem gitu. Katanya gitu Mas Menta. Jadi mereka penuh ya, dari yang Mas Menta lihat tuh yang dari ruang kuning tuh Mas Menta. Yeah. Ruang kuning itu perempuan staffnya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu wings kiri itu staffnya perempuan sampai ke kiri banget tuh. Kalau yang koridor masuk ke rumah. Kalau yang staffnya laki-laki tuh yang gede banget, ke depan, ke belakang lagi tuh tangga ke taman yang sekarang ada patungnya Opa, sampai ke pagar yang deket penjagaan tuh. Itu semuanya ini Mas Menta apa? Iya, penuh laki-laki, ya? Staffnya laki-laki. Gitu. Wow. Penuh banget. Pernah satu hari itu kalau Opa kan rumahnya sama Oma 40 yang jadi museum, sama 11 sekarang ada rumahnya sudah ada penghuninya kan baru.
itu rumahnya opa oma juga 42. Nah 42 itu buat parkir sama depan-depan. Kalau 40 itu buat taraweh, rumahnya opa tinggalin gitu. Gitu. Rame, penuh gitu. Angkatan darat juga banyak kok, Mas Menta. Dan suatu yang saya sangat kagum sama opa oma ya, apalagi kedua orang tua saya itu, opa oma itu adalah di mana pada saat opa dicekal maupun disingkirkan ya, untuk kegiatan agama ini opa nggak takut loh. Beliau tetap terbuka untuk umum, mau ditegur atau enggak, dan alhamdulillah ya, mungkin ini sudah perlindungan dari Allah ya. Nggak pernah ada teguran, malah polisinya ikutan. Jadi ya mungkin yang tergerak hati nurani dari hati paling kecilnya ya, mereka itu tahu bahwa opa itu ikhlas ya sama oma ya, terus mengajak beribadah gitu ya. Jadi buat mereka juga rasa takut terhadap pemerintah saat itu opa dicekal nggak ada masalah, rame-rame aja, dan opa pun bilang saya tidak takut, kata opa gitu. Saya mengadakan kegiatan beribadah ini kan karena Allah, kata opa. Siapa yang mau datang tidak takut bersama saya yang seperti orang dianggap seperti penyakit lepra, kata oma gitu kan, menyebut opa pada saat petisi 50. Nggak apa-apa, kata opa. Saya membuka silaturahmi, kata opa. Saya siapapun yang ingin beribadah di rumah saya, bersilaturahmi dengan saya tidak membawa politik di sini, kata opa. Saya membawa kegiatan beribadah gitu loh Mas, gitu. Jadi bulan Ramadan aku lihat opa tuh happy banget, nggak tahu kenapa. Opa tuh terhappy di dunia deh kalau udah bulan Ramadan, dan cucu-cucunya paling yang hah. Dan ada salah satu cerita luar biasa yang saya tuh jadi mengidolakan, kepingin jadi punya satu contoh pandangan yang luar biasa terhadap sosok laki-laki itu karena opa. Selain bapak saya ya, dua-duanya mereka idola saya. Karena mereka benar-benar orang yang baik yang pernah saya kenal di dunia ini ya. Jadi opa tuh satu hari kita kan mau sholat id, Mas Menta, sholat id, terus udah gitu ini gimana sih kalau ini mau sholat id, terus udah gitu jam 4 pagi udah dibangunin. Kita nih cucu biasa berempat, kita sih lebih mentingin baju kan sama sepatu. Kalau kita kan lebih ke arah, wah baju sepatu gitu kan Mas Menta. Kalau opa kan lebih mentingin ibadahnya kan, beliau udah nggak mentingin itu gitu loh. Terus aku tuh sampai sekarang loh terpatri banget di hati, di pikiran tuh, ya Allah ini ya Allah Tuhan gitu ya. Sampai kagum, sampai ini laki-laki yang paling aku hormati di dunia ini gitu ya, selain ayahku gitu ya. Jadi bangun gitu kan, kita gitu kan, opa gitu, opa mau sholat id, kita kan gitu, iya mau sholat id, udah mandi, opa tuh udah mandi, udah pakai baju koko, udah pakai peci, udah pakai sarung, rapih, wangi, bagus, mau ke masjid, rapih, begitu sempurna beliau mau menghadap Allah ya. Mau ke rumah Allah, ke Masjid Cutmutia. Terus kita bilang, opa tahu nggak ini jam berapa? Jam 4, aku bilang gitu. Ya kenapa memangnya, katanya gitu kan. Kenapa memangnya, kata opa gitu. Iya opa ini belum waktunya gitu, nanti aja, bangun sih setengah. Kata opa, itu aja udah nggak subuh, kata opa. Udah kok opa subuh. Udah gitu, ini kan saya mau sholat subuh dulu, kata opa gitu. Saya mau bangunin cucu-cucu, katanya gitu. Terus saya bilang, iya kan tapi kan masih ini banget opa, ngantuk banget jam 4, belum waktunya, kata opa gini. Marina, kata opa bilang ke saya protes, kakak saya, adik saya belum bangun. Saya bilang, kata opa gini, Marina, kata opa, saya itu laki-laki ya, kata opa. Saya bertanggung jawab atas istri saya, anak saya, cucu-cucu saya di akhirat nanti, kata opa. Ini bentuk dari tanggung jawab saya, kata opa. Aku langsung diem loh. Ini membangunkan orang sholat, terutama istri, anak, dan cucu keturunan saya adalah tanggung jawab dan kewajiban saya di akhirat nanti. Pasti saya ditanya. Aku langsung, iya opa, gak ngomong apa-apa,
bangun mau nggak mau Iya. siap-siapin gitu kan, Mas Menta. Itu apa ya? Aku tuh hatiku tersentuh banget di situ loh. Maksudnya sosok laki-laki kayak begini nggak ya? Gitu di luaran sana gitu loh. Apa emang opaku yang terlalu seperti baik ini gitu kan ya Mas Menta? Tapi sampai sekarang sih belum nemuin sih. Aku nggak tahu ya karena aku nggak pernah ngobrol sama yang lain ya. Cuman ya ampun, gitu loh. Sampai sekarang aku masih yang gitu. Kalau Oma itu apa ya? Opa dan Oma tuh emang membuat suasana Ramadan, suasana menjelang Lebaran tuh happy banget. Apa ya Mas Menta, hidup banget. Terus memaknai keadaan Ramadan itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya, gitu loh. Jadi nggak hanya oleh kita keluarganya, tetapi aku lihat oleh orang-orang lain juga, Mas Menta, gitu loh. Kalau aku lihat ya, gitu, kayak banyak yang berkunjung, tuh silaturahmi, terus udah gitu selain dibuka rumah sebagai terawih, kalau nggak ada juga mereka tetap ingin bersilaturahmi. Terus Oma juga rajin sekali. Oma tuh 2 minggu sebelum Lebaran, kita cucu-cucunya tuh pasti ada tugas masing-masing untuk membantu Oma gitu ya. Untuk apa? Beli di Hero, zaman dulu kan Hero ya Mas ya. Supermarket dulu di kemana lah kita disuruh kemana untuk beli hantaran-hantaran untuk hampers zaman sekarang hampers ya bilangnya, dulu kan parcel ya. Untuk teman-temannya Oma, jadi cucunya tuh punya tugas gitu loh Mas. Terus Mama juga happy deh kita, Mama kan pintar bikin baju karena punya butik ya. Beliau kan hobi bikin pola sendiri. Itu baju tuh barengan kita beli bahannya, terus udah gitu nanti Oma mau bikin apa, anak-anaknya dibikinin sama Mama gitu kan. Terus Papa juga ikut memberikan kultum, terus menyemangati anak-anaknya Ramadan. Apa ya, aku juga jadi pengen nangis karena kan sekarang ini mereka berempat udah nggak ada Mas Menta. Sorry aku nangis karena kan ini awal dari mamaku. Lebaran ini kan mamaku udah nggak ada. Waktu tahun lalu kan masih ada Mas Menta, 2021. Mama kan masih ada gitu kan. Jadi berarti aku lengkap tahun ini nggak ada opa oma, nggak ada mama papa gitu. Ya mungkin bukan ikhlas apa, cuman kan kangen aja Mas Menta, namanya kita juga biasanya happy bersama mereka kan. Tiba-tiba kita biasanya kalau Lebaran itu kan pertama yang kita cari orang tua, kepingin minta maaf, kepingin cium mama papa. Kita sih nggak ada tradisi sungkeman kalau sama opa oma sama mama papa, karena kita lebih orangnya simple gitu loh keluarganya, jadi nggak ada yang model sungkeman gitu, enggak. Cuman kita biasanya selamat Lebaran gitu kan, mohon maaf gitu, maafin ya, terus cium tangan, biasanya cium pipi, terus nanti gini, kalau papa aku selalu ngomong gini, anak-anak papa sih bentar lagi juga bandel lagi. Gitu loh, itu mungkin yang membuat aku sedihnya tuh, aduh nggak ada lagi yang kayak gitu ya, gitu. Terus nanti mama beneran nih minta maaf, beneran mah, tapi bentar lagi masih bikin ulah lagi gitu loh. Terus kalau opa oma tuh yang happy banget, yang meluk kita berempat. Terus yang kalau oma tuh nyenengin banget kalau mau Lebaran itu kan, opa tuh pingin ngundang orang banyak karena kata opa silaturahmi itu memang kewajiban dalam Islam. Opa kan memang begitu sekali kan, gitu kan Mas Menta. Jadi oma tuh yang sibuk banget, oma itu kan orangnya perfeksionis ya. Jadi rumah harus perfect. Karena kan alhamdulillah si Mas Menta semua pejabat kan datang, duta-duta besar datang, terus pati-pati dari angkatan darat semua datang. Terus kadang presiden datang, wakil presiden datang gitu kan. Gubernur, mantan-mantan gubernur semua datang. Terus ya handai taulan lah, kerabat-kerabat datang, keluarga datang, terbuka lah. Kita biasanya 2 minggu kalau Lebaran tuh nggak selesai gitu loh, dengan kue-kue yang banyak. Terus kalau tradisi Lebarannya tuh nanti oma kuenya yang paling ditunggu-tunggu oleh oleh keluarga maupun tamu tuh mocha cake. Mocha cake, kalau sekarang ada tuh mocha cake jadul. Terus ada mocha cake jadul, itu buatannya Ibu Supit. Ibu Supit itu salah satu istri dari stafnya Opa di Angkatan Darat. Itu Oma yang bantu beliau gitu loh, maksudnya memotivasi beliau sampai, karena beliau kan pintar sekali masak.
Akhirnya Oma benar-benar memotivasi beliau untuk akhirnya punya catering. Jadi beliau itu kalau itu terkenal banget Mas dulu zaman dulu, dan Bu Supit itu adalah salah satu catering yang Oma masukin ke istana, jadi koleganya, jadi mitranya istana. Gitu. Itu Oma. Jadi kalau Bu Supit buat Oma mau lebaran mau enggak selalu menyiapkan. Itu orang selalu menanti di rumah kita makanan kita dari catering yang Bu Supit karena enak sekali. Kue-kuenya ada seperti mocha dari Bu Supit, itu semua orang mau. Terus Oma pesan khusus dari Bandung, saudara. Itu namanya fruit cake, yang lain pada yang lain. Cake-nya juga beda bentuknya, itu orang pasti kepingin ke rumah Pak Anas untuk itu. Terus udah gitu jusnya juga apa ya, jus jambu, jus apa itu dari Bu Supit kan. Terus ada juga puding puding ketan hijau apa tuh enak banget deh Oma. Terus apa sih, bola-bola sambal goreng, bola-bola daging, itu pokoknya kita jadi Pak Anas tuh punya ciri khas dan Ibu Nas punya ciri khas tersendiri yang bikin orang memang kepingin banget silaturahmi ke rumah kita sampai makan gitu loh Mas. Sampai makan. Terus udah gitu kan sama Opa Oma kan memang waktu itu kan banyak yang bekerja di rumah, kebetulan Mas juga dari Angkatan Darat kan, orang-orang rumah kita. Iya, itu dari Angkatan Darat juga. Itu yang semuanya masuk deh Mas, kalau lagi lebaran nggak ada yang libur gitu loh, jadi melayani lah gitu, karena taulah penuhnya luar biasa di rumah gitu. Pokoknya happy banget deh, maksudnya aku tuh punya suatu kenangan yang luar biasa yang Allah berikan anugerah buat aku dan keluarga gitu ya Mas ya. Apa ya, yang aku sendiri sekarang ternyata nggak semudah itu menjadi seorang tua, menjadi seorang kepala keluarga yang bisa menghidupkan suasana rumah gitu ya. Berarti aku gini, Opa itu seorang hebat ya. Opa bisa menghidupkan suasana rumah sehingga terasa makna dari suatu Ramadan gitu loh Mas. Jadi yang mungkin zaman sekarang juga aku nggak tahu, masih banyak sih yang ada kayaknya. Cuman aku sampai ya Allah, aku punya pengalaman masa kecil, remaja hingga dewasa yang sangat luar biasa, yang merupakan anugerah yang apa ya, yang luar biasa ya. Sorry ya Mas, aku agak nangis sedikit nih. Luar biasa dari Opa Oma, dari Papa Mama aku gitu ya. Jadi aku bersyukur banget dilahirkan di keluarga ini gitu ya Mas. Maksudnya di saat Ramadan itu dibikin sedemikian rupa sama Opa dan Oma dalam keadaan sederhana ya. Zaman dulu kan mana ada Mas, kita makanan-makanan delivery, Gojek atau apa, nggak ada. Cuman dibikin sedemikian rupa sama Opa Oma sehingga makna daripada Ramadan itu menjadi suatu pendidikan yang berarti kepada anak dan cucunya gitu. Terus saya merasa bahwa di situ Opa benar-benar apa ya Mas, benar-benar apa ya, mempelajari konsep dari perkawinan gitu loh. Jadi Opa membangun suatu keluarga itu tahu apa yang akan dia lakukan setelah berkeluarga. Itu yang saya lihat benar-benar seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi kita semua bisa merasakan apa ya, vibes Ramadan, membawa istrinya harus bagaimana sehingga istrinya juga apa namanya, menghidupkan suasananya Ramadan, mengajak orang-orang luar untuk ikut beribadah di rumahnya gitu ya Mas. Yeah. Dan yang saya salut juga Mas Menta, seorang jenderal yang sangat sederhana ya. Kan saya kan suka minta duit sama Opa. Suka biasa, lagi-lagi dia cucu-cucu, nggak saya aja sih berempat. Opa gitu kan. Maaf ya Mas, kerudungnya licin, minta uang dong gitu kan buat jajan. Terus kata Opa gini, saya sih nggak pernah megang uang, yang pegang uang Oma katanya. Kalau mau Oma kan kita rada takut gitu. Oma suka minta terus buat apaan sih gitu kan. Walaupun sih akhir-akhirnya dikasih juga. Terus kata Opa, coba buka lemari Opa, kata Opa gitu kan. Aku buka dong, itu amplop banyak banget ya. Tapi gimana aku mau ambil ya Mas? Panti asuhan, zakat fitrah, sedekah, masjid. Akhirnya aku gini, Opa,
Sudah ambil? Belum. Kenapa? Nggak enak lah. Ada tulisannya masjid, zakat, yatim. Ini nggak jadi deh Opa gitu kan. Ina nggak jadi ngambil. Kenapa? Tulisannya begitu. Akhirnya ya sudah, jangan diambil, itu hak orang, kata Opa kan. Coba kamu lihat di dompet Opa gitu kan. Kalau ada isinya asik, jangan bilang-bilang Oma ya Opa. Ternyata itu omaku tahu cucu-cucunya suka ngambil uang opanya karena nggak, kalau sama omanya itu ada peraturan, walaupun pada akhirnya oma nggak tega gitu. Cuman omaku Mas Menta akhirnya sengaja naruh uang di dompet opa karena itu sebenarnya dialokasikan buat kita berempat gitu loh. Karena sudah ngambil uang opanya, karena opanya kan enak. Opa bagi uang dong, ambil. Jadi cucu-cucunya senang Mas Menta. Nah itu Opa juga kalau bulan Ramadan itu Opa udah siapin Mas Menta gitu. Dan kalau di Lebaran ada satu tradisi Opa yang aku nggak tahu ya, mungkin banyak juga orang lain yang melakukannya. Itu Opa siapin waktu buat bertemu dengan keluarga karyawannya. Karyawannya mohon maaf Mas, seperti ART-nya, asisten rumah tangganya, sampai istri dan anak-anaknya gitu. Jadi itu biasanya hari ketiga sore hari, karena hari pertama itu Opa penuh sekali. Nanti itu Opa terima tamu dimulai dari jam 9 pagi sampai makan siang jam 2, itu ada jadwalnya. Jam 3 sampai jam 4 itu diatur sama Oma, terus nanti ajudan sih yang mengingatkan. Biasanya itu diatur sama Oma, dijadwal oleh ajudan dan sekretaris, itu ditutup semua pintu. Jam 3 sampai jam 5 Opa istirahat. Harus, karena Opa punya penyakit jantung kan Mas, sudah dioperasi kan, katup jantung. Jadi beliau harus istirahat, tidur. Itu ajudan udah ini, biasanya itu nanti digantikan oleh Mama, Papa, aku ini berempat cucu, atau Oma sih. Oma nggak pernah tidur, kalau Oma kan sibuk terus ya gitu, makanya Oma suka marah-marah kalau Lebaran capek. Udah gitu kan Oma kan orangnya harus perfeksionis kan Mas, harus dandan yang sanggul, kuteks gitu kan, kebaya harus bener-bener yang luar, harus Oma tuh perfeksionis, kalau mau ketemu orang harus cantik, harus bagus, dia baru mau keluar rapi. Kalau enggak dia nggak mau Mas, katanya tidak menghormati orang. Ini gimana sih Mas? Ini apa sih licin, mohon maaf ya Mas. Terus udah gitu itu nanti ada waktunya Mas, jam 9 sampai jam 2. Jam 2 Opa harus, jam 3 sampai jam 4 Opa harus tidur 1 jam. Jam 5 itu setelah sholat pokoknya setelah asar Opa keluar setelah maghrib. Nah, itu walaupun sih tamu nggak berhenti tuh Mas Menta, paling kita doang, cucu-cucunya untuk happy kan sama mama papa sama oma. Itu Opa harus ajudan ituin sih, jagain. Maksudnya ajudan yang nggak boleh ketemu Pak Anas, gini-gini nggak bisa, Pak Anas nggak bisa temuin, itu emang strict di jam itu karena untuk kesehatannya Opa. Kalau nggak nanti mohon maaf, Opa prostatnya tuh suka, mohon maaf, suka pipisnya berdarah. Gitu, jadi kalau terlalu capek suka begitu untuk prostatnya, jadi kita jaga banget gitu. Opa tidur gitu, nanti minum madu sama makan pisang, itu kalau Lebaran ya Mas. Terus nanti Opa siap-siap lagi setelah maghrib, karena Opa nggak mau kalau belum sholat maghrib keluar. Nah itu nanti banyak lagi yang datang Mas, dari mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam. Hari pertama Mas Menta. Nanti hari kedua itu udah datang lagi jam 9 pagi, ditutup lagi jam 2 sampai jam 5. Nanti ada lagi gitu. Nanti hari ketiga ada lagi, cuman biasanya dimulai dari jam 11 sampai makan siang. Ditutup lagi, nanti itu Opa hari ketiga selalu menerima anak-anaknya, karyawannya, baik ART-nya, supir, karyawannya itu anaknya sama istrinya suruh datang ke rumah gitu. Nanti sama oma biar mereka nggak bosen, sama oma mereka suruh nyanyi gitu. Kebiasaan mereka apa? Seperti itu. Terus nanti oma sama opa suka tanya, siapa yang juara kelas di sini? Nanti dikasih hadiah sama opa oma.
dikasih kayak THR gitu, kayak salam apa ya, zaman dulu salam tempel atau apalah gitu namanya ya. Zaman dulu itu kan Mas Menta ya namanya ya, juga salam tempel gitu, dikasih kan, terus nanti mereka ada yang nari, ada yang nyanyi gitu kan, terus nanti mereka bangga banget bisa nyanyi nari di depan Oma gitu. Kata Oma, saya memberikan kesempatan kepada mereka supaya mereka itu tahu bapaknya kerja di mana, terus bapaknya tahu siapa atasan dari bapaknya mereka gitu. Dan kadang-kadang mereka juga pingin foto sama opa, katanya sama saya gitu ya. Jadi saya memberikan kesempatan, dan kebanyakan mereka yang sekolahin itu sama opa oma, sama mama yang beasiswain gitu. Jadi mereka emang happy banget ketemu opa oma gitu loh, bisa berfoto bersama, bisa ngasih tahu sama teman-teman yang mereka bahwa mereka ketemu sama opa oma gitu, bahwa mereka bisa cium tangannya opa sama oma, itu kayaknya buat mereka tuh udah suatu luar biasa gitu loh. Kata Oma, kita harus memberikan kesempatan bukan hanya kepada para petinggi atau pejabat atau teman yang punya, kata Oma, tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada semua orang yang baik di kalangan menengah ke bawah maupun siapapun gitu, kata Oma. Itu bentuk apresiasi Opa dan Oma, kata Opa Oma, terhadap karyawan, ART-nya, siapapun yang bekerja untuk mereka sebagai tanda terima kasih, kata Oma, Mas Menta. Jadi benar-benar Opa dan Oma itu luar biasa sih, Mas Menta. Aku sih ya nggak tahu ya kalau sekarang masih menemukan seperti itu ya. Dan Opa Oma kan dapat minuman, makanan luar biasa loh, Mas. Parcel itu luar biasa ya. Satu rumah kali, bunga aja tuh udah kayak di taman bunga deh, kita kayak jebur ke dalam bunga ya, itu bunga nggak tahu. Bunga tuh udah satu rumah ya, Mas Menta, bunga udah satu rumah, itu biasanya buat Oma kan. Makanan, kue aja kita udah nggak tahu deh berapa dus ya itu ya Mas Menta. Tapi Oma selalu memilih loh. Oma selalu bilang ini, yang disuka sama saya ini, yang disuka sama Yanti ini, yang disuka sama cucu ini, mari kita simpan. Yang tidak disuka, kata Oma, ayo kita bagiin ke ART kita, bawa pulang. Atau sisanya lagi saya punya banyak panti atau yayasan, ayo kita bagiin, jangan sampai mubazir dibuang-buang. Oma nggak mau, kata Oma gitu kan ya, gitu. Terus karyawan-karyawannya Oma, sekretarisnya Oma segala juga ditanya, kamu mau apa? Ambil aja, kata Oma. Pokoknya kan ada yang ngaturin juga Mas Menta, jadi kalau mau lebaran tuh ada sekretarisnya Oma, sama ada asistennya Oma yang potong-potongin kue gitu. Tapi walaupun begitu, kita cucu-cucunya dilibatkan, Mas Menta. Selalu. Jadi kata Oma gini, kalian sekarang hidup seperti ini. Penuh ada ajudan Opa, ada asisten Opa, Oma, saya punya sekretaris begini, Oma mah juga. Satu hari tidak, kata Oma. Satu hari kalian tidak. Kalau ada pun kalian harus bisa berada di atas dan di bawah, kata Oma. Gitu. Jadi harus mandiri lah kita 4 cucu ini. Kebetulan kan Opa tentara, Papa tentara. Jadi kita dididiknya modelnya anak tentara gitu kan Mas, harus bisa semua. Walaupun pembantuku dulu banyak banget Mas, tapi aku sama Mama harus bisa nyetrika sendiri, nyuci sendiri, nyuci piring. Orang pembantu udah banyak banget, aku harus nyuci piring juga gitu loh Mas. Harus bisa nyetrika sendiri, harus bisa nyuci baju sendiri, nyapu semua harus bisa. Kata Oma karena bumi itu berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah. Dan saya belum yakin bahwa kalian bisa seperti ini terus di sini, kata Oma gitu. Seperti kehidupannya Opa dan Oma. Opa saja kan bermulai dari merintis hingga begini. Nah, saya nggak yakin, maksudnya mudah-mudahan kalian begini, tapi kan untuk prepare ya Mas ya gitu. Tapi itu Oma tuh punya asisten buat motongin ini, tapi sama Oma gini, berapa banyak yang masih ada, berapa dus gitu. Nah, nanti Oma kasih, kalian mau bawa apa buat anak-anak di rumah, dikasih sama Oma gitu loh. Jadi Oma memang tahu, karena pada saat itu Oma tahu ya bahwa ya masih banyak orang yang menghormati Opa dan Oma, kan pasti pingin ngasih ini itu ya Mas ya. Ulang tahun aja udah gila-gilaan, apalagi lebaran kan Mas gitu kan. Parcel tuh tiap hari datang bisa 30 sehari. Tapi Oma-Opa tuh kan ada ya orang zaman sekarang yang aku dengar-dengar, nggak lihat dari sekolah Opa Oma nggak loh. Tolong di list ya, bilang ke ajudannya,
saya kepingin tahu. Jadi kalau bunga kan zaman dulu tuh ada yang ditancap ya Mas, ada dari siapanya kan kartu. Itu sama Oma, sekretarisnya Oma sama ajudannya Opa harus cabut-cabutin, cepet. Kalau zaman dulu kan kita kan tel, bukannya handphone, ya kan Mas? Jadi kan untuk foto-foto kan nggak ada. Jadi tolong siapa yang kirim ke saya minta kartunya dikumpulin semua, gitu kan Mas? Kalau mohon maaf saya berapa dengar kan kalau orang sekarang kan kasih udah gitu ya, nggak dilihat dari siapa gitu. Kalau Oma enggak, sama Opa sangat menghargai. Jadi walaupun beliau dapatnya mungkin ratusan bunga, ratusan kue, ratusan parcel ya, coba itu bilang ke ajudan sama staf-stafnya, saya pingin sekali jangan ada satupun yang kelewat ya, kartunya dicabut. Saya mau bilang terima kasih pakai tanda tangan saya sendiri. Itu orang sudah beli, susah, harus pergi, keluar uang buat saya, kata Opa Oma. Saya pingin menghargai, kata Oma. Jadi itu segini nih Mas. Nanti habis lebaran satu-satu tanda tangan sama Opa Oma. Nggak pakai ajudan-ajudan yang iniin. Kata-katanya dari Oma, redaksinya, disetujui oleh Opa, diketik oleh juru ketiknya Opa, ajudan bawa, Opa Oma sendiri yang ini. Jadi kata Opa Oma, mereka merasa dihargai, udah susah-susah beliin kita kue, iya kan ya Mas ya? Walaupun kue kan nggak kemakan kadang-kadang Mas, saking banyak sekali luar biasa. Itu Oma kotak-kotakin gitu loh, ini buat ini, nanti saudara saya sedang membutuhkan ini, ayo siapa yang mau ini boleh gitu. Terus udah gitu jangan sampai mubazir, karena orang-orang itu memberikan kepada saya kalau kebanyakan, saya kepingin itu Oma loh Mas, kasih kepada orang yang kadang-kadang nggak bisa nikmatin loh katanya. Ina kan, dia suka Marina, suka Ina ke saya. Kadang-kadang mereka mau beli aja susah, kita buang-buang. Biar mereka menikmati sama kayak kita enaknya. Kata Oma gitu kan, Mas Menta. Jadi Oma Opa itu selalu berbagi sifatnya. Selalu kepingin orang-orang itu ikut yang dari susah sampai senang sampai apa tidak pernah memilih aku lihat. Nggak pernah memilih misalnya, oh yang ini aku terima, yang ini enggak, terbuka untuk umum gitu loh. Kadang kita nggak kenal siapa yang datang Mas Menta lebaran, enggak, kadang nggak kenal sama sekali. Gini siapa sih Oma, biarin aja lah, mungkin dia senang sama Opa sama Oma gitu ya, biarkan saja lah kata Oma, siapa aja yang datang boleh, yang penting mereka niatnya baik, kepingin ke Opa Oma untuk menyampaikan selamat lebaran gitu Mas Menta. Jadi pokoknya suasana Ramadan di Teku Umar itu selama dari aku lahir sampai Opa Oma meninggal, sampai Papa Mama meninggal, aduh nggak bisa terbayarkan ya Mas Menta. Aku pun sekarang di keluarga aku aja aku belum bisa menerapkan itu ya. Maksudnya pas aku lihat gini, suatu yang sangat sederhana banget, tapi sangat bermakna. Gitu loh Mas Menta. Terus aku juga belajar sama di sini dari keluargaku, dari keempat orang tuaku ini, bahwa kita membutuhkan uang pasti ya, karena uang itu untuk beli macam-macam, untuk apa saya pun juga membutuhkan. Tapi di sini Opa Oma tuh sama Mama Papa lebih memberikan kita pelajaran kepada memberikan kasih sayang dan akhlak gitu loh. Kalaupun ada akhlak kita yang kurang berkenan, itu kesalahan saya sendiri. Bukan kesalahan Opa Oma maupun Mama Papa saya, bukan. Mereka sudah terlalu banyak mengajarkan dan sangat baik kepada kita berempat gitu loh. Dan saya merasa kalau ada pun kesalahan, itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan yang ada dalam diri saya sendiri Mas Menta gitu loh. Karena mereka sebagai orang tua sudah luar biasa dan sangat luar biasa memberikan kepada kita berempat itu. Saya sampai kalaupun ada salah, ketiga kalinya saya ulang, itu adalah dari diri kita sendiri gitu loh. Karena di situ Opa, Oma, Mama, Papa benar-benar mengajarkan bahwa kasih sayang, pendekatan terhadap keluarga, akhlak itu nomor satu dibanding semuanya. Walaupun materi pasti kita penting ya Mas Menta, perlu gitu, tapi di sini benar-benar vibes
kalau zaman sekarang bilangnya vibes and Mas Menta ya. Setiap momen itu dibikin sama opa oma sama mama papa pasti bermakna gitu loh. Jadi baik itu nanti ada pas kejadian G30S ada lagi maknanya ya kan Mas Menta, aku punya cerita. Jadi di sini opa oma mama papa tuh bisa membuat kami berempat punya cerita gitu loh. Cerita baik pada keluarga kami sendiri maupun kepada banyak orang di luar gitu. Opa kan cerita, itu kan kantornya Opa, kata Opa gitu kan, Mas Menta. Terus Opa lihat di Menteng kok belum ada ini sih, masjid gitu kan saat itu sih Mas Menta. Terus kata Opa, coba deh kantor saya dijadikan masjid. Kata Opa gitu Mas Menta. Alhamdulillah banget sih dimudahkan, dilancarkan oleh Allah karena niat baik kan. Aku juga nggak tahu juga siapa gubernur, apa Opa Ali Sadikin atau siapa pada saat itu, langsung disetujui kan Mas Menta. Jadi pada saat itu langsung Masjid Cut Mutia langsung jadi masjid tuh kantornya Opa Mas Menta. Pada saat itu kan, jadi kan keinginannya Opa kan dikabulkan ya, diijabah ya. Dan akhirnya sekarang Masjid Cut Mutia itu menjadi masjid bergengsi dan masjid yang dicintai oleh banyak kalangan, terutama di kalangan Menteng. Iya kan Mas Menta? Itu adalah salah satu idenya Opa. Gitu. Sekarang makanya di Masjid Cut Mutia ada Aula Abdul Haris Nasution. Nah itu setiap Idul Fitri, Opa kan pasti ke situ sama kita berempat. Tapi Opa lagi-lagi nggak sabar kalau nungguin cucunya lama dandan karena kita harus punya baju. Jadi baju ke masjid sama baju nanti lebaran. Jadi Opa ya ibaratnya kalau zaman sekarang bilang sebenarnya bete sama cucunya, cuman apa boleh buat gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita duluan kita biasa ikut tuh ngintil sama Opa. Kita harus mewakili Opa karena Oma sibuk dandan, sibuk sanggulan sama mamahku ya, sibuk tukang salon ke rumah lah, terus belum lagi beres-beres kan gitu kan. Terus dari kita ngintil sama Opa. Ngintil, terus udah gitu biasanya banyak yang pengen kesalaman sama Opa setelah itu, dan aku juga di situ sih terharu banget, kagum banget sama Opa. Maksudnya Opa selalu bilang kan ada ketua masjid kan, ketua pengurus masjid, Pak Nas, ini ada ribuan orang loh mau salaman sama Pak Nas gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, kata Opa. Siapkan waktu aja, saya juga mau kok salaman gitu. Terus ajudannya bilang, Pak ini waktu loh Pak, biarin aja. Nanti Opa duduk di area halamannya Masjid Cut Mutia tuh Mas Menta. Di situ Opa duduk, terima salaman sama orang. Kalau Opa bisa berdiri, Opa berdiri, salaman. Tapi kalau misalnya Opa capek, Opa duduk gitu Mas Menta. Dan yang paling aku terkagum-kagum sampai speechless itu pada saat Opa sudah sakit, udah duduk di kursi roda, tapi Opa tetap maksa untuk datang ke Masjid Cut Mutia sholat Idul Fitri pakai kursi roda. Terus beliau masih mau salaman sama ribuan jamaah, maksudnya ribuan orang yang habis sholat id. Itu loh, itu berbagai kalangan dari perkampungan mana, Opa juga mau dari manapun, berbagai halayak itu kata Opa berhak untuk ketemu dia untuk salaman. Itu luar biasa sih Mas gitu. Makanya aku juga kemarin nih dibilang sama orang museum, lupa melulu Mas Menta, harus inget nih. Jadi mereka minta fotonya Opa yang pakai baju jenderal. Mereka sangat bangga bahwa ada satu jenderal yang benar-benar mikirin masjid. Dan sekarang masjid itu ya menjadi salah satu masjid favorit di Menteng gitu. Kalau aku sih, kalau setiap sholat di Cut Mutia, aku ngelihat banyak orang yang bisa menggunakan masjid itu untuk beribadah. Terus aku selalu bilang sama Allah, ya Allah betapa mulianya Opaku, sampai akhirnya aku bisa melihat banyak orang berbahagia hari ini sholat Idul Fitri di Masjid Cut Mutia. Mereka bisa sholat karena ide tunggal dari Opaku gitu ya.
mereka bisa menikmati masjid yang megah, enak ya, di daerah Menteng gitu ya Mas ya, dari halayak siapa sampai halayak siapa ya, gitu. Di situ aku sambil sholat, di situ aku sambil bersyukur banget Mas bahwa Opa mendirikan Masjid Sukmutia itu untuk banyak orang yang akhirnya mendoakan Opa, iya kan Mas, gitu kan, gitu. Jadi Opa adalah sosok luar biasa sih yang nggak bisa tergantikan sama Oma sampai saat ini buat aku, karena mereka berdua bukan hanya teladan dan contoh buat anak, mantu dan cucu cicitnya, tapi mereka berdua adalah contoh untuk seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini, seperti itu Mas Menta. Jadi apa ya Mas, banyak sekali deh kenangan indah, inti-intinya seperti itu. Apa luar biasa ya Opa Oma gitu, baik seneng, lucu, bercanda, serius, masuk ke dalam situ semua, tapi maknanya satu, Ramadan itu adalah ibadah kepada Allah, dan menikmati Ramadan itu dengan sukacita, bukan dengan kegalauan atau apa, tapi dengan sukacita. Di dalamnya kami keluarga merasakan luar biasa enaknya deh Mas Menta ya. Gitu loh. Terus kita libur sama Oma, kamu daripada enak-enakan di rumah ya, coba kamu ke sayap ibu jadi volunteer. Aku jadi volunteer dong Mas, sama kakak adikku, sama Mbak Edi, Mbak Ica, sama adikku Vita, jaga-jagain bayi. Kata Oma, itu jadi hiburan juga buat kita Mas. Kata Oma, lihat kan betapa orang susahnya gitu. Tapi nanti udah gitu kita gini, tapi ada hadiahnya si Oma. Apa hadiahnya? Buka puasa, apa? Minta duit dong buat beli nasi goreng sama Dairy Queen. Dairy Queen kan dulu ada tuh Mas, apa sih Blizzardnya ya, es krim kan, sampai sekarang kan masih ada. Itu hadiah dari Oma buat kita buka puasa kalau kita mau jadi volunteer, jaga-jagain anak di sayap ibu. Jadi kita dulu nggak kayak anak sekarang Mas, kan mall jarang. Terus handphone nggak ada. Terus hiburan juga, hiburan kita nggak terlalu tuh boleh hiburan-hiburan yang gimana sama mama, papa, opa, oma. Jadi kata Oma ya hiburannya jagain aja tuh anak di sayap ibu. Tapi membuat kita jadi malahan banyak cerita gitu loh Mas Menta. Banyak cerita yang lain daripada anak-anak sekarang gitu loh. Dan aku lihat kayaknya lebih lebih berarti, lebih mendidik. Dan ternyata setelah aku udah tua gini nih Mas Menta, udah tua, udah punya anak gede, udah banyak asam garamnya lah ya, udah berjalan lah, aku baru merasakan bahwa apa yang Opa Oma ajarkan itu tuh sangat berarti, sangat banyak pendidikannya, sangat apa ya Mas, edukasi banget lah gitu ya, untuk, dan banyak hal lah gitu loh yang membuat kita berempat ini menjadi terisi gitu loh Mas, yang tadinya kita sebenarnya na'udzubillah, ternyata untung kita jalanin ya, mau nggak mau ya gitu ya Mas ya, ternyata kita bisa, ini adalah bekal untuk anak-anak dan cucu kita. Ternyata Opa Oma tuh mengajari kita untuk itu. Mama Papa tuh cerewet banget, nasihat lulu, kultum lulu, ya kan gitu. Oh, ternyata ini adalah setelah mereka meninggal lebih berasa lagi. Maksudnya, oh peninggalan mereka itu sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Yaitu sesuatu yang membuat batin kita terisi kan Mas Menta. Terisi, betul. Gitu. Iya, jadi lebih nggak bisa dibeli dengan apapun gitu ya Mas Menta. Saya baru merasakan itu, kayak Oma, hai kata Oma gitu, ayo kita ke makam, kalau tiap mau puasa kan, beli bunga yang bagus kata Oma, ke makamnya mamahnya Oma kan, kita berempat harus ikut tuh, iya Oma gitu kan. Tapi sekarang kan kata Oma, nanti kalau Ek meninggal juga begitu kata Oma, nanti kalau lebaran Ek meninggal, jangan lupa bunganya anggrek Mas Menta. Karena Oma tuh paling seneng bunga anggrek. Gitu. Kalau ulang tahun pun gitu juga. Tolong bilangin dong Ina sama orang-orang kalau nanya sama kamu, katanya. Kadonya saya kalau mau bunga apa? Jangan kasih yang lain ya, bunganya anggrek. Gitu Mas Menta. Jadi ya gitu deh Mas Menta, Ramadannya penuh kehappian, bermakna banget. Dibikin sedemikian rupa sama
Opa, sampai kita punya kenangan manis, memori yang bisa kita bagikan kepada anak cucu kita, kepada orang lain. Terus banyak juga kepada pengagum-pengagumnya Opa, bahwa sosok yang dikaguminya itu adalah selain beliau berprestasi dengan prestasinya, ternyata di keluarga beliau juga sangat berprestasi dalam bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada istri, anak, dan cucu-cucunya. Jadi memang satu paket komplit sih buat saya Opa gitu loh. Tidak membanggakan atau bagaimana, walaupun memang bangga sekali terhadap Opa gitu loh. Cuman ya sempurna hanya milik Allah ya. Tapi kalau saya bilang ini maksimal kebaikannya, sedikit kekurangannya, seperti itu sih ya, lebih ke arah itu ya. Karena kan kalau kita bilang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna ya Mas ya. Tapi aku bilang banyakkan baiknya deh daripada ininya, nggak pernah marah, nggak pernah apa ya, nggak pernah marah, nggak pernah apa ya Mas, kayak nggak pernah inilah gitu Mas. Pokoknya semuanya diinikan dengan agama, religius, kayak Mas Menta bilang tuh bener banget sih, bener banget. Jenderal masjid, jenderal religius, jenderal yang patokannya kepada Nabi Muhammad, udah selesai lah kalau itu Mas. Jadinya semua hidupnya damai. Betul. Makasih sekali Mbak Ina sharing-sharingnya. Menurut saya ada banyak sekali pesan moral dan juga hikmah dari cerita yang disampaikan oleh Mbak Marina tadi terkait dengan kehidupan sehari-hari dari Jenderal Besar Abdurrahman Nasution dan juga keluarga, terutama mungkin dari sisi religi yang bisa kita serap, bisa kita inspirasi bersama, dan kita bisa melihat bagaimana semesta itu juga melakukan perlindungan dan memuluskan jalan dari seorang Jenderal Abdurrahman Nasution ini melalui doa-doa barangkali, melalui bagaimana dia berkata, berperilaku dengan baik. Mungkin dari sana mereka dari cara-cara hidup seperti itu yang kemudian membuat beliau bisa mulus dan bisa menjalani kehidupan ke akhir hayatnya seperti itu.